Berapa purnama kita tak bersua, Cuk. Seperti biasa, silakan masuk dan nikmati sajian. Lika-liku wirausaha pernah dijalani Roy, seorang pria paruh baya yang dulunya merupakan bekas supervisor bagian spare part di sebuah perusahaan otomotif yang sedang berkembang di kotanya. Namun alih-alih meniti karir di kantor, si Roy malah memilih menata hidup dengan berdagang. Di awal usahanya, Roy mendapatkan kesuksesan yang cukup besar. Usaha event organizer yang digelutinya mendapat respon yang baik. Namun, lambat laun seiring persaingan, dan entah karena faktor apa, usahanya pun ambruk. Dia sempat mencoba bangkit dengan berdagang sembako, lalu mencoba usaha sablon kaos, hingga pada akhirnya dia menjajal produksi dimsum rumahan. Tapi itu tak juga membuahkan hasil yang dia inginkan. Di suatu malam yang dingin, Roy menyempatkan diri berjalan berkeliling lingkungan rumahnya yang masih cukup asri. Maklum, dia kadang tinggal di rumah warisan kedua orang tuanya yang bisa dibilang cukup jauh dari kota. Sekitar 1,5 jam perjalanan. Roy menyusuri jalan setapak yang mengarah ke sebuah saung di pinggir sawah. Sejenak dia berhenti dan duduk di rerumputan yang tampak berembun itu. Dia melemparkan pandangannya ke segala arah. Terkesan seperti mencari tempat yang tepat untuk membuang kepenatan dan beban hidupnya. Roy pernah menikah, namun istrinya yang materialistis itu meninggalkannya saat usahanya bangkrut. Sejak itulah dia merasa trauma dengan dua hal. Yang pertama, wanita, dan yang kedua, kemiskinan. 1/2 jam berlalu. Roy bergumam dalam hati. Andai ada yang bisa membantuku, siapapun itu, apapun tebusannya, akan kulakukan. Asal aku bisa kaya raya kembali. Begitulah ucapan Roy dalam hati. Roy mengurungkan niatnya ke arah saung. Selain karena udara memang makin dingin, tiba-tiba di telinganya terdengar suara lirih. Roy. Mata Roy tiba-tiba terbelalak kaget. Dia celingukan sambil menenangkan diri. Karena tidak ada siapapun di sana. Dalam hatinya, Roy sedikit gentar. Namun dia mencoba menguatkan hati untuk tidak lari ketakutan. Dia bangun lalu beranjak pulang. Sekitar 10 meter saat dia berjalan, terdengar lagi bisikan halus itu. Roy, panggil namaku. Disitulah Roy merasa ada yang kurang beres. Dia mempercepat langkahnya di jalan kampung yang agak menanjak itu. Alhasil kaki kanannya tergelincir dan dia jatuh terduduk. Sambil mengadu, Roy mencoba bangun. Namun dia kembali terkejut. Tangan kirinya menindih sebuah papan yang ambruk, yang ternyata setelah dia amati lebih tegas, itu adalah sebuah nisan yang terlihat tua dan lapuk. Bertuliskan Balong Sambung. Sadar kalau yang terjadi saat itu adalah hal yang mistis, Roy tak lagi menghiraukan kaki dan pantatnya yang sakit itu. Dia ambil langkah 1.000.000, bukan lagi langkah 1.000. Lari tunggang langgang. Tak habis sampai di sana. Begitu dia masuk ke dalam rumah, dia dikagetkan dengan sosok laki-laki yang duduk bersila di pojok ruangan. Dengan sisa nyali yang ada, Roy menyalakan lampu tengah. Nyaris copot jantungnya saat sosok tersebut menoleh dan menyapa. Roy! Laki-laki itu ternyata adalah Rahmat, tetangganya sendiri. Walah, Mat. Sampean ngapain di sini? Kok bisa masuk ya? Tanya Roy. Loh, kan aku ini menggantikan ayahku yang menjaga rumahmu sudah sebulan ini.
"Apa ayahku tidak mengabari kamu, Roy?" Jawabnya. Tidak sih, Mat. Bikin aku kaget saja kamu ini ah." Roy kaget mungkin karena penampilan Rahmat terkesan lusuh dengan jenggotnya yang tebal dan mulai memutih. Padahal usianya paling hanya berbeda beberapa tahun saja dari Roy. Malam itu Roy tidak bisa tidur gara-gara kejadian tadi. Dia akhirnya meminta Rahmat untuk tetap tinggal sampai pagi menemaninya minum kopi. Sekitar pukul 1 dini hari, Rahmat yang sedari tadi curiga ada yang aneh akhirnya bertanya, "Ada apa gerangan sobat? Sepertinya berat sekali bebanmu. Cerita sajalah." Roy akhirnya menceritakan keadaan dirinya. Perlahan tapi pasti akhirnya cerita itu mengarah ke kejadian yang membuatnya lari tunggang langgang. Roy menceritakan dengan detail pada Rahmat. Rahmat mendengarkan dengan seksama. Dia sendiri sedikit bingung dengan apa yang terjadi, karena setahu dia tidak pernah ada makam di jalur yang dilewati Roy malam ini. "Ya udah gini aja Roy, aku tanyakan pada ayahku besok pagi. Barangkali dia ada tahu tentang itu. Sementara itu lebih baik kita tidur dulu. Beberapa jam lagi subuh Roy." Rahmat mengingatkan. Tak lama mereka berdua pun akhirnya pulas. Bedanya Roy tidak begitu saja lepas dari kejadian aneh tadi. Dalam mimpinya, Roy masih saja mendengar suara tersebut. Suara tanpa wujud. "Roy, panggil namaku." Suara itu datang berkali-kali. Wajah Roy terasa memanas. Akhirnya dia terbangun gelagapan. Ternyata hari sudah terang. Wajahnya diterpa cahaya matahari yang masuk langsung ke dalam rumah. Memang salah satu jendela rumahnya jarang ditutup. Rahmat tidak terlihat, entah kemana. Hari itu Roy kembali menyusuri lokasi di mana dia terjatuh tadi malam. Namun anehnya, tempat itu tidak ada bekas orang terpleset. Apalagi ada kuburan atau nisan kayu. Dia bingung luar biasa. Ditunggangi rasa penasarannya. Dia segera kembali ke rumah Rahmat dengan maksud mencarikan orang pintar alias paranormal. Sesampainya di tujuan, hanyalah ayah Rahmat, Pak Rohim, yang menyambutnya. "Nak Roy masuk." "Maaf, Bapak tidak mengabari Nak Roy. Soalnya Rahmat sendiri yang ingin menggantikan saya jaga rumah peninggalan orang tua Nak Roy." "Oh iya, duduk Nak. Ada yang ingin Bapak sampaikan?" Pucuk dicinta ulam pun tiba. Sebagai salah satu warga senior, sepertinya Pak Rohim ini paham apa yang sedang terjadi. Terlebih, Rahmat sepertinya sudah cerita pada ayahnya. "Ini kalau saya tidak salah ingat ya, nisan itu adalah nisan gaib. Dan nisan itu hanya menampakkan diri pada yang dia kehendaki. Dan konon katanya, kata orang-orang tua kami zaman dulu, yang bisa bertemu dengannya hanyalah anak turunan alias yang ada darah keturunan. Tapi mengenai maksud atau tujuannya, Bapak sendiri tidak tahu persis Nak Roy." "Lalu bagaimana cara memanggilnya Pak?" tanya si Roy. "Pakai saja instingmu Nak. Bapak juga tidak paham hal yang lebih lanjut." "Baik Pak, terima kasih sebelumnya. Ngomong-ngomong Rahmat kemana ya Pak? Atau tolong sampaikan pesan saya saja. Nanti sore temani saya lagi di rumah. Sejak kejadian semalam, saya tuh jadi iseng rasanya kalau sendirian Pak." Sore pun menjelang, dan udara dingin kembali menyeruak saat malam menyapa. Roy membolak-balik buku catatannya entah apa yang sedang dilakukannya. Saking seriusnya, dia tidak menyadari kalau Rahmat sudah ada di sampingnya. Dan benar saja, lagi-lagi itu mengagetkan dirinya. "Mat, aduh,
jangan ngagetin gitu dong. Rahmat hanya geleng-geleng sambil senyum simpul mendengarnya. Tak ada hal yang aneh malam itu. Namun Roy yang masih penasaran lalu duduk bersila dan mengatur nafas. Dia mencoba menggapai titik fokus dalam meditasinya. Sambil di mulutnya menyahut lirih. Balong sambung, datanglah. Roy mengikuti saran dari Pak Rohim untuk menggunakan insting atau rasa. Dia sendiri juga tidak merencanakan ini sebelumnya. Belasan menit berlalu. Tidak ada tanda-tanda kehadiran balong sambung, nama yang dia sebut tadi. Roy semakin penasaran. Apa, siapa, dan untuk apa balong sambung itu menampakkan diri padanya kemarin malam? Semua itu berakhir setelah Roy merasa capek dan bosan plus mengantuk. Roy berpesan kalau Rahmat wajib membangunkannya jika ingin pulang esok hari. Dan malam itu mereka tidur lebih awal. Roy bermimpi seolah ada di dalam kompleks bangunan berbentuk mirip keraton kecil. Dia melihat ada rumah bertuliskan balong sambung. Wah, kok ada di sini ya dia? Ini yang ku cari. Roy melihat ke arah dalam. Tidak lama kemudian tiba-tiba dia merasa tersedot dan entah bagaimana caranya dia merasa berada di sebuah taman pribadi. Di sana terlihat hanya ada seorang nenek tua dan dia menyapa. Nak Roy, selamat datang. Aku balong sambung, ujarnya sambil terkekeh. Roy hanya terdiam. Dia terlihat bingung dan lama-lama dia merasa bulu kuduknya berdiri dan makin bergetar. Rasa aneh datang. Seiring berubah wujud, si nenek tadi menjadi bertaring seperti hewan buas yang menakutkan. Lalu menghilang entah kemana. Dan sialnya, mimpi seperti ini terjadi selama beberapa hari ke depan. Ini yang akhirnya membuat Roy memberanikan diri untuk datang ke lokasi di mana dia bertemu nisan kayu gaib tersebut. Tentu setelah konsultasi dengan Pak Rohim, ayah Rahmat. Pokoknya, kali ini harus ada interaksi. Apapun itu, aku harus mendapatkan sesuatu dari kejadian ini. Roy berkata dalam hati. Rupanya malam itu tidak ada tanda-tanda kemunculannya. Yang ada malah Roy tertidur dan barulah di mimpinya, dia kembali berjumpa dengan si nenek, tapi dalam wujud yang menyeramkan. Dengan wajah yang separuh rusak, gigi-gigi tajam dan berliur menetes seperti serigala lapar. Belum lagi rambut kusam yang terurai panjang menambah kesan angker. Wujud setan itu berkata, "Kau telah memanggilku, Roy. Sekarang apa maumu?" Dia terdiam karena memang dia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kembali sosok itu bertanya, "Apa maumu, Roy?" Spontan Roy berkata, "Aku ingin sukses, Mbak Balong. Aku ingin usahaku laris manis dan lancar. Aku sudah bosan gagal terus-menerus dan hidup terasa sia-sia seperti sekarang ini. Beri aku sesuatu, Mbah Balong. Beri aku sesuatu." Roy, itu mudah bagiku. Kalau begitu, siapkan sesaji untukku. Kau datanglah ke puncak bukit di hadapanmu itu. Di sana ada tempatku, makamku. Bongkarlah. Sudah kusiapkan hadiah untukmu di sana. Namun ingat, datanglah sendirian. Pukul 1 malam. Harus tepat. Ingat, jangan terlambat. Pesanku, apapun rintangannya, kau harus lewati.
Itu bagian dari ujianmu. Lakukan ritual sebelum kau berangkat dan siapkan sesajiku. Makhluk itu lalu menghilang setelah menjelaskan secara rinci apa yang harus disiapkan dan dilakukan oleh Roy. Roy, bangun Roy. Suara Rahmat membangunkan Roy yang terlelap dalam tidurnya. Dia tertidur semalaman di pinggir jalan setapak. Apa yang terjadi lagi sih Roy? Kok malah tidur di sini? Semalaman kutunggu di rumah kau tak kembali juga. Kukira hanya keluar cari angin. Untung kamu gak kenapa-napa. Nanti aja deh ceritanya. Roy yang masih sedikit pusing lantas ngeloyor pergi. Barulah 2 hari setelahnya Roy mau bercerita pada Rahmat. Kau yakin Roy? Itu kan cuma mimpi. Belum tentu benar. Lagi pula kau akan bersekutu dengan makhluk gaib. Berbahaya itu Roy. Rahmat mencoba mencegah Roy yang nekat. Iya sih, kau benar. Hal ini akan kupikirkan beberapa hari ke depan, Mat. Tapi sepertinya tekadku sudah bulat. Kau tahu sendiri, kegagalan demi kegagalan ini pasti membuat batinku tersiksa. Dan makhluk itu, jika benar yang dikatakan ayahmu, mereka pasti tahulah aku sedang mengalami apa dan butuhnya apa. Roy, sebagai teman masa kecilmu, aku ini hanya ingin mengingatkan. Itu kan baru cerita turun-temurun. Jangan kau turuti bujukan setan. Nyawamu dan urusan akhiratmu jadi taruhannya, Roy. Roy tak lagi menjawab Rahmat. Dia mengeluarkan uang beberapa ratus ribu dan meminta Rahmat untuk menyiapkan segala sesuatunya. Dan mau tak mau, Rahmat menurut saja. Tibalah di hari yang telah ditentukan oleh Roy. Dan selama itulah, tiap malam dia datangi oleh Balong Sambung. Dalam mimpinya, dengan mimpi yang kurang lebih sama saja. Roy, datanglah. Datang Roy, datang. Kurang lebih begitu. Hanya suara saja, tanpa wujud. Sungguh, hal ini melelahkan mental Roy. Dari pagi dia hanya mengurung diri di kamar, beserta pedupaan dan sesajen yang nanti akan dibawanya. Ini adalah salah satu syarat yang diminta oleh Nyi Balong Sambung. Rahmat hari itu tidak dimintanya ke rumah. Pagi berganti sore lalu malam menjelang. Dengan rasa kantuk yang luar biasa hebat, Roy keluar rumah membawa sesajen. Di kantong jaketnya hanya terselip sebuah korek api tanpa rokok dan senter kecil. Sesajen yang tampak lengkap itu diletakkan di tempat ia terjatuh di kayu nisan gaib hampir seminggu yang lalu. Dan seperti sebelumnya, tidak ada kuburan atau bekas nisan kayu. Semua tampak normal. Tekad Roy sudah bulat. Dia melangkah dengan mantap sambil berhitung waktu tempuh ke atas bukit agar tidak terlambat seperti yang diperintahkan. Kira-kira 500 meter dia berjalan. Tampak dari lokasi nisan kayu gaib berada, mewujud kepulan asap tipis yang lama-lama terlihat seperti seorang perempuan tua berdiri menatap ke arah Roy. Untung saja Roy tidak lagi melihat ke belakang. Kalau saja, sekitar 15 menit dia melintasi pematang sawah dan sungai kecil. Akhirnya Roy masuk ke dalam hutan di bukit tersebut. Baru saja berjalan sekitar 5 menit, sekelebatan putih tampak membuntutinya. Terbang dari pohon ke pohon. Roy tidak menyadarinya. Beberapa saat kemudian bayangan tersebut bertambah menjadi sekitar 4 atau 5. Sesuatu yang gaib itu terbang dan menimbulkan bunyi gemeresek yang membuat Roy melambatkan langkahnya. Dia melihat kiri dan kanan, tidak terlihat apa-apa.
Hanya terdengar suara burung hantu saja. Di sana-sini tidak juga dia temukan sumber suara tadi. Nyaris tidak ada yang bergerak. Bulan makin meninggi. Roy kira-kira baru setengah perjalanan menuju puncak bukit. Namun, sang awan mendung tiba-tiba mulai memeluk erat tubuh rembulan. Cahaya terangnya kini meredup. Perasaan Roy makin tidak karuan. Dia keluarkan senter kecilnya dan dia berjalan dengan lebih hati-hati. Menjelang puncak, tiba-tiba dia melihat banyak sekali bayangan putih berkelebatan terbang. Dan ada yang berputar ke sana kemari. Persis seperti asap bakar sampah. Hanya saja ini terlihat lebih padat dan pergerakannya terorganisir. Satu persatu bayangan itu turun dan menutup jalan yang dilalui oleh Roy. Sesaat kemudian, asap-asap itu menjelma menjadi sosok putih. Sosok yang nyaris semua orang Indonesia kenal. Setan pocong. Begitu sudah jelas terlihat, sosok yang berdiri paling depan tiba-tiba meloncat dan mendarat persis di depan Roy. Wajah seram pocong tersebut kini hanya berjarak tak lebih dari 2 jengkal saja. Dengan wajah yang mengerikan itu, dia menyeringai dengan gestur kepala yang aneh, seolah sedang mengamati Roy. Sekali lagi, setan itu menyeringai, lalu menjerit keras. Dari bagian mulutnya menetes-netes darah yang bercampur nanah. Baunya busuk sekali, mengerikan sekaligus menjijikan. Beberapa pocong lain berputar-putar mengelilingi Roy. Mereka berhenti dalam posisi mengepung dengan jarak yang amat sangat dekat. Mirip seperti sesaknya pasar tradisional di pagi hari. Wajah-wajah rusak yang mengerikan itu kini makin dekat, seolah-olah mengendus sesuatu dari tubuh Roy. Roy, yang sudah kepalang basah, hanya bisa mengamati mereka dengan cara melirik. Dia terdiam, lalu mengumpulkan sekuat tenaga dan berkata, "Menyingkirlah kalian, aku mau ke puncak bukit." Memenuhi undangan, Nyi Balong sambung. Aneh, pocong-pocong tersebut berubah menjadi seperti asap putih, lalu berkabut dan menghilang. Di belakangnya, pasukan-pasukan pocong yang lain seperti dikomando untuk menyingkir. Jumlah pasukan mengerikan itu yang mungkin sekitar 200-an banyaknya langsung lenyap perlahan seperti ditiup angin. Sambil tertawa aneh dan menyeramkan. Roy kini makin percaya diri. Tak ada lagi yang membuatnya gentar. Gerimis mulai turun. Roy melanjutkan perjalanannya menuju puncak bukit. Roy melirik jam tangannya. Masih jam 12. Dan dia nyaris sampai di puncak bukit yang diminta oleh Nyi Balong sambung. Gerimis yang tak kunjung usai, ditambah dengan angin yang tiba-tiba datang keroyokan, menjadikan malam gelap makin dingin dan mencekam. Telapak kaki Roy mulai terasa dingin dan keriput karena basahnya air hujan. Begitu sampai tempat yang diyakini adalah puncak bukit, Roy meluangkan waktu beristirahat. Dia bersandar di sebuah pohon yang cukup rindang. Dalam kegelapan, Roy mencoba meraba-raba kondisi sekitar. Tidak tampak apa-apa yang spesial. Di sana hanya terlihat pepohonan saja. Ada sih sebuah batu, tapi juga tidak begitu besar. Kira-kira hanya sebesar 2 kardus mie instan. Sebagian tanah berlumpur dan sebagian lagi berumput sedang. Kini jam sudah mendekati pukul 1. Roy teringat pada pesan Pak Rohim agar menggunakan rasa dan instingnya. Tidak ada petuah dari paranormal, dukun, atau sejenisnya. Roy sendiri bukanlah orang bertipe indigo yang sensitif dengan urusan makhluk halus. Dia kini bergantung pada insting. Itu saja yang dia punya. Dari arah yang berlawanan dengan posisi Roy berdiri, tiba-tiba terlihat cahaya kecil seperti kunang-kunang melintas.
Kecil ukurannya, namun sinarnya cukup terang membelah gelapnya malam. Sinar itu membumbung tinggi sampai melewati ujung pohon di sana, seolah mencari perhatian Roy. Berhenti sejenak, lalu melesat dengan kecepatan ke arah bawah. Dan hilang menembus tanah. Tepat sekali di batu kecil di ujung sana. Roy paham, itulah pertanda lokasi makam Nyi Balong Sambung yang harus dia bongkar. Tanpa basa-basi, Roy meluncur ke titik hilangnya sinar tadi. Yang sekarang jadi masalah adalah Roy tidak memiliki alat bantu apapun untuk menggali tanah. Daripada menghabiskan waktu terdiam dalam gelap, ditemani dingin yang semakin pekat, Roy memutuskan menggunakan tangan kosong dan mulai mengais-ais tanah pelataran tersebut satu persatu, perlahan tapi pasti. Tekad baja Roy membuat pekerjaan sulit itu menjadi terasa lumayan ringan. Sekitar 1 meter sudah dia gali, namun belum menemukan sesuatu. Yang ada malah 3 pasang mata mendelik ke arahnya dari bibir lubang galian. Seekor anjing hutan, ular sanca raksasa, dan lagi-lagi dia, pocong. Dia datang lagi seolah masih penasaran dengan Roy. Meski tidak lagi ketakutan, tapi Roy tetap saja kaget dan merinding luar biasa. Rasa tidak nyaman itu dia artikan sebagai sebuah ujian. Entah ujian untuk apa, tapi dia memang tidak peduli lagi. Roy fokus pada penggaliannya saja. Sekitar 30 menit kemudian, hujan sudah lumayan reda. Tangan dan kaki Roy keriput bukan kepalang. Rasa dingin yang menyergapnya ditambah kelelahan dan rasa perih di ujung jarinya membuat tangannya gemetar. Di saat itulah ujung jarinya yang sedang menggali menyentuh sesuatu. Sial. Ini kan mayat. Seolah tidak berhenti penderitaannya. Rasa mual pun hinggap. Roy mencium aroma bangkai yang makin lama makin kuat. Dia terus menggali. Pekerjaannya sudah mau selesai. Begitu pocongan mayat itu terlihat dengan sempurna, kilat tiba-tiba terlihat membelah langit, disusul dengan suara petir yang menggelegar sekali saja. Padahal hujan juga sudah tuntas. Suara Nyi Balong tertawa terbahak-bahak terdengar. Sayup-sayup mendekat ke arah Roy. Roy, cucuku. Bagus. Ambillah hadiahku. Kau ambil tali kepala pocong itu untukmu. Balikkan tubuh mayat itu. Ambil giwang emasnya. Ambillah Roy. Itu hadiah untukmu, kata Nyi Balong Sambung. Itulah kejutan terakhir untuk Roy. Dibalikkan tubuh pocong itu, lalu terlihat belatung-belatung buyar dari punggung mayat itu. Roy harus merogoh-rogoh belatung penuh darah dan nanah itu untuk mencari giwang emas yang dimaksud. Takdir memang sudah menuntunnya ke arah ini. Apa boleh buat? Akhirnya dengan penuh perjuangan menahan rasa mual dan jijik, Roy berhasil menemukannya. Dan aneh, begitu giwang dan tali pocong itu digenggamnya, bau bangkai yang menyengat itu berangsur-angsur hilang. Roy segera keluar dari lubang keramat itu. Disambut suara Nyi Balong Sambung yang parau. Sekarang kau pulanglah. Aku akan menemuimu lagi nanti. Tunggu saja. Roy berjalan cepat dan tidak menghiraukan lagi pasukan pocong yang ternyata berkerumun di sekitar lubang. Mereka mendengus-dengus, menyeringai sambil mengeluarkan suara-suara aneh yang menyeramkan. Seolah mengucapkan selamat tinggal pada Roy. Atau mungkin selamat datang.